Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi
sebelum libur hari raya Idul Adha kemarin, kita tuntaskan bacaan kita dengan tanda ataupun alamat dari ulama akhirah yang keenam. Sedikit kita mengulang supaya kita segar kembali ingatan kita mengenai tanda-tanda ulama akhirah yang sebelumnya telah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Yang terakhir, ayakuna i'timaduhu fi ulumihi ala basiratihi wa idrakihi bisafa'i qalbi la ala suhufi wal kutub. Pegangan ilmunya para ulama akhirah pada mata batinnya yang tajam dan kepada rasa kalbunya yang bersih, yang bisa menangkap ilmu-ilmu ilahi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan kepada mereka. La ala suhufi wal kutubil mujarrad, tidak semata-mata ilmu hasil telaahan kitab dan lembaran-lembaran kertas. Inilah yang membuat para ulama akhirah punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ilmunya mereka selalu di bawah bimbingannya Allah, dan tidak jarang jalan yang mereka tempuh jalan yang selamat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang soleh yang Ia cintai terjebak dalam kecelakaan. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi mereka, meskipun terlihat secara akal sehat manusia jalan yang ditempuh oleh mereka itu keliru, tetapi pada akhirnya waktu membuktikan jalan yang mereka tempuh yang benar, sedangkan jalan yang kita tempuh dalam kehidupan kemungkinan salah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa tanda-tanda dari ulama akhirah. Misalnya ayyakuna aksara bahsihi an-a'malil qulub, kesibukan mereka habis waktu dan energinya hanya untuk membahas, hanya untuk menelaah amal-amal yang dikehendaki oleh hati manusia. Ya, tidak banyak mikir hal yang lain, tetapi mereka mikir bagaimana selalu membersihkan amal-amal kalbunya sehingga selalu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tanda ulama akhirah ayat tajannabas salati ma'akalamu. Mereka berusaha selalu menjaga jarak dari para sultan, dari para penguasa semampu yang bisa mereka lakukan. Ya, bukan ingin terlihat dekat atau bahkan terlihat seperti orang yang punya relasi dengan kekuasaan. Bukan itu yang menjadi kebanggaan daripada ulama akhirah. Jadi berbeda betul dengan orientasi dan cara kita berpikir Bapak Ibu. Kita orang awam ini senang kalau punya relasi dengan para penguasa, dengan pembesar negeri. Tapi ulama akhirah yakin betul dengan sabdanya Nabi, man ja'a ila abwabis salati faqadif tutina. Barang siapa yang sering datang dan mengetuk pintunya para penguasa, maka orang itu mudah terkena dari berbagai fitnah. Nah, ini yang diyakini oleh mereka, sehingga laku hidupnya ulama akhirah. Mereka berusaha menjaga jarak dari kekuasaan yang memang banyak fitnah dari selamatnya. Begitu juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ciri ulama akhirah ayyakuna zahidan fid dunya mutaqallilan minha. Hidup di dunia ini dengan zuhud, sederhana, tidak bermewah-mewahan, bahkan mutaqallilan
bisa melakukan ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua, tidak lebih. Walaupun mereka kaya, diberikan banyak rezeki, tapi hidupnya tetap sederhana. Itu yang dimaksud dengan zuhud, punya kemampuan untuk hidup mewah, tapi memilih untuk hidup sederhana, ikut cara hidupnya Rasulullah. Itulah yang disebut dengan kehidupan zuhud di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bacaan kita dengan tanda ulamaul akhirah yang ketujuh. Ayatuna syadidut tawakki min muhdatsatil umur. Mereka benar-benar takut, khawatir kalau ikut terlibat di dalam perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Mengingat ancaman Nabi Bapak Ibu di dalam hadis Rasulullah SAW mengancam tegas bagi orang yang ikut-ikut dalam perkara-perkara bid'ah, dalam perkara-perkara baru yang tidak pernah sebelumnya dicontohkan oleh Nabi. Mereka ini kaum sesat, kata Nabi, dan sesat itu tempatnya bukan di surga, tetapi tempatnya di neraka. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang masyhur bersabda, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baiknya ucapan adalah kalam Allah yang ada di dalam Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap hal yang baru di dalam agama itulah yang disebut dengan bid'ah oleh Rasulullah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah yang tidak punya contoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi itu dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua hal yang sesat tempatnya di dalam api neraka. Maka Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, "Man amila amalan ahdatsa fihi laisa amruna falaisa minna." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka mereka bukanlah bahagian dari kami. Terutama ini Bapak Ibu dalam perkara ibadah, dalam perkara duniawi, al-waqa'i ghairul mutanahiyah wa nusus mutanahiyah. Prinsipnya itu di dalam muamalah, di dalam kehidupan kita sehari-hari yang tidak ada kaitannya dengan ibadah langsung, peristiwa terus terjadi, tidak akan pernah berhenti. Banyak sekali peristiwa-peristiwa baru yang tidak ada di zaman Nabi, tapi terjadi di zaman kita sekarang. Maka nas-nas atau teks-teks agama, ayat Al-Quran, hadis Nabi sudah berakhir dengan wafatnya Rasulullah. Jadi tidak disebut suatu perkara itu bid'ah jika dia berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu dalam perkara ibadah kita dilarang keras di dalam agama buat inovasi, buat hal-hal yang baru. Cara baca Al-Quran yang benar sudah dicontohkan oleh Nabi dan diilmukan oleh para ulama di dalam ilmu tajwid, yang mana dibaca dua alif empat harakat, yang mana bacanya cukup satu alif dua harakat. Itu sudah diilmui sama para ulama di dalam ilmu tajwid. Asalnya sumbernya dari mana? Dari baca Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh membuat bacaan-bacaan baru di luar dari ilmu-ilmu tersebut.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perkara yang paling ditakuti oleh para ulama akhirat at-tawaqi min muhdatsatil umur. Mereka takut sekali melakukan hal-hal yang baru, yang inovatif di dalam ibadah. Wa in tafaqa alaihal jumhur, meskipun kebanyakan manusia menyetujui tambahan-tambahan baru tersebut. Nah, ini misalnya ada gagasan terakhir Bapak Ibu, ada satu ormas Islam itu sudah mengeluarkan fatwa kalau yang namanya hewan dan tidak harus disembelih di tanah suci Mekah. Nah, itu sudah dikeluarkan fatwa tahun ini. Jadi diwacanakan tahun-tahun yang akan datang jamaah haji itu sembelih kurbannya boleh di tanah sembelih hewan damnya boleh di tanah air. Kalau kurban boleh dimanapun, tidak masalah. Bapak Ibu tinggal di Banda Aceh, mau kurban di tanah suci tidak menjadi masalah. Bapak Ibu tinggal di Banda Aceh, kurbannya di kota Medan juga tidak masalah. Atau Bapak Ibu mau akikah, sembelih hewan akikah, kita tempat tinggalnya di Banda Aceh, tapi hewan yang kita akikahkan kita sembelih di Melabu, tidak menjadi masalah. Tapi karena dam itu berkaitan Bapak Ibu dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah, dan ibadah haji dan umrah itu hanya boleh dilakukan di tanah suci Mekah. Tidak ada satupun ulama yang menfatwakan boleh haji ataupun umrah di luar daripada kota Mekah. Tidak ada Bapak Ibu. Maka semua konsekuensi yang lahir dari pelaksanaan ibadah haji dan umrah ditunaikan juga saat kita berada di tanah suci Mekah, kecuali kalau diizinkan oleh Allah pelaksanaannya di luar dari tanah suci Mekah. Saya kasih contoh, dan itu top 1 Bapak Ibu bagi mereka yang mengambil haji tamattu dan tidak mampu membayar dam, tidak mampu menyembelih seekor hewan sebagai dam, karena mengambil haji tamattu itu kena dam nusuk, dan konsekuensi dari ibadah tamattu yang dia lakukan bukan karena pelanggaran, tidak ada pelanggaran. Jadi dam itu dalam syariat haji dibagi menjadi 2 kategori. Ada yang disebut dengan dam nusuk, ada yang disebut dengan dam isaah. Dam nusuk itu dam yang memang konsekuensi dari ibadah haji yang kita lakukan. Seperti jamaah haji yang ambil haji tamattu ataupun haji qiran, itu wajib bayar dam. Tidak ada yang dilanggar, tapi memang ketentuannya seperti itu. Dan yang kedua ada yang disebut dengan damul isaah, dam karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu karena hukuman, dan yang jenis kedua ini hukuman syariat kepada mereka yang melanggar ketentuan-ketentuan selama baik menunaikan ibadah haji maupun umrah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita bilang para ulama semuanya sepakat apapun yang berkaitan dengan haji dan umrah itu harus ditunaikan di tanah suci Mekah, karena pelaksanaan ibadah haji dan umrah hanya boleh di kota suci Mekah, tidak boleh di luar daripada kota Mekah Al-Mukarramah, kecuali yang sebatas diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Contoh, Bapak Ibu ambil haji tamattu, wajib bayar dam, tapi nggak mampu untuk hanya membeli seekor kambing pun kita tidak mampu, uang terbatas. Kita beli kambing nggak cukup duit untuk pulang kampung. Gimana solusinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala buat pengecualian. Faman lam yajid fasiyam salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Kalau kalian tidak mampu bayar dam,
maka puasalah 3 hari selama kalian di tanah suci Mekah, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari setelah kalian kembali ke tanah air. Itu kecuali tak boleh ini dijadikan hukum kias. Ini kan boleh. Konsekuensi dari ibadah haji boleh kita ditunaikan di tanah air dengan dalil puasa saja boleh 7 hari di tanah air. Itu pengecualian. Tak boleh kita pakai hukum pengecualian untuk kias. Kayak kita Bapak Ibu dalam keadaan darurat dikecualikan boleh makan babi. Tapi apakah kebolehan makan babi itu dalam semua situasi? Enggak. Itu namanya hukum pengecualian. Dalam keadaan darurat, kalau kata Allah di dalam Al-Quran, faman turra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Jika kalian dalam keadaan darurat, maka silakan makan yang sebelumnya diharamkan sama Allah. Itu pun dengan batasan-batasan yang ketat. Ghayra baghin wala 'adin, jangan berlebih. Jadi Bapak Ibu di hutan gak ada makanan apapun, boleh makan babi, tapi pesta babi gak boleh. Makannya boleh. Seandainya Bapak Ibu makan 1 potong daging babi, kemudian menggerok, samananya, yang makan kedua itu haram. Yang pertama itu saja Bapak Ibu, kalau bahasa fikih, ma yasuddu bihi rabbu, sekedar meninggikan tulang perut kita sehingga kita mampu kembali bergerak dan beraktivitas. Itu sekedar itu yang namanya hukum pengecualian. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, para ulama akhirah sangat berhati-hati, terutama kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang baru di dalam ibadah. Mereka tidak akan melakukannya. Kenapa? Dalam ibadah yang paling baik kita mengikuti 100% seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, apapun konteks ibadah yang kita lakukan. Nah, maka selanjutnya Imam Al-Ghazali menasihati kita semua untuk setidaknya punya prinsip hidup yang sama seperti para ulama akhirah ini. Fala yaghurrannahu itbaqul khalqi ala ma uhdisa ba'da sahabati radhiyallahu anhu. Maka janganlah kita ini mudah tertipu daya itbaqul khalqi dengan berbagai tradisi dan kebiasaan manusia, terutama yang berkaitan dengan syariat dan ibadah, ala ma uhdisa ba'da sahabati radhiyallahu anhu, yang muncul belakangan setelah zaman hidupnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jangan nambah-nambahin Bapak Ibu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, itu yang kita ikuti. Di luar daripada itu tidak usahlah kita ikuti. Khawatirnya nanti itu yang disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu lawan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti secara disiplin sunnahnya Nabi, tradisinya para sahabat itu penting untuk kemurnian ajaran agama yang kita amalkan. Waliyakun harisan ala taftish an ahwali sahabati wasiratihim wa a'malihim. Maka para ulama akhirah ini Bapak Ibu terobsesi betul. Waliyakun harisan, mereka terobsesi ala taftish, untuk menyelidiki, untuk menelaah an-ahwali sahabati wasilatihi wa a'malihim. Bagaimana sebenarnya para sahabat menjalankan hidup, bagaimana mereka dalam menghadapi masalah, bagaimana caranya mereka dalam beramal. Nah, itu ditekuni oleh para ulama akhirah. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita baca cara menyikapi
menyikapi masalah para sahabat, begitu juga Nabi, itu bahkan jadi ibadah, cara menyikapi masalahnya. Jadi ada ibadah-ibadah tertentu di dalam syariat kita itu tidak diperintahkan Allah awalnya itu sebagai ibadah, tapi itu sebenarnya sikap dari Nabi dalam menghadapi masalah hidup. Para ulama kalau kita baca di dalam kitab Bapak Ibu sering mencontohkan ibadah puasa hari Senin dan Kamis. Jadi tidak pernah ada niat khusus Nabi Muhammad di awal-awalnya mengajarkan kepada kita untuk puasa Senin Kamis sebagai ibadah. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Itu aksidental. Karena Nabi Muhammad satu hari pulang dari masjid setelah sholat subuh, beliau tunggu sampai matahari naik. Setelah sholat syuruk 2 rakaat, pulang ke rumah, tanya sama istrinya, punya makanan apa enggak untuk sarapan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya Rasulullah, kita tidak punya makanan apapun untuk sarapan hari ini. Nah, disitulah Bapak Ibu pertama kali dalam sejarah Nabi Muhammad SAW menjawab, fa'idan ana shaim. Ya sudah deh kalau gitu saya puasa. Itu sejarah puasa Senin. Jadi tidak ada perintah khusus untuk puasa hari Senin dapat ibadah seperti ini dan tapi itu muncul ketika Nabi Muhammad punya masalah ekonomi dalam rumah tangganya. Cara Nabi menyikapi masalah ekonomi itu telah menjadi sunnah ibadah puasa hari Senin kepada kita umatnya. Nah, ini yang dipelajari oleh ulama akhirat. Maka bagi kita yang ada sarapan, kebetulan istri lupa belanja, apa boleh buat, nggak usah ngomel Bapak Ibu. Kalau kita ikut cara hidupnya ulama akhirat, ya udah ini puasa. Jadi ngomel bukan ciri ulama akhirat, tapi pilih puasa, nah itulah ciri ulama akhirat. Ya seperti itu. Begitu juga kita kan sering Bapak Ibu. Nah, ini saya juga ilmu baru. Nah, dulu kita kan sering marah kalau diomelin sama ibu kita. Nah, waktu kecil sudah dewasa menikah dengan seorang perempuan masih juga diomelin sama istri kita. Tapi ternyata kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, ciri laki-laki yang benar itu dia diomelin sama ibunya waktu kecil dan masih juga diomelin sama istrinya saat dia dewasa. Itu ciri laki-laki yang benar. Nah, coba nanti bapak-bapak ini yang sukses-sukses ini, Pak Kabil ini sukses gitu, udah pensiun, coba tanya sama dia. Pasti dulu waktu kecilnya benar-benar kali bapak. Begitu juga waktu udah dewasa udah kawin, kena omel selalu sama istrinya. Maka jadi orang sukses. Nah, tapi kalau suami Bapak Ibu anak laki-laki di masa kecilnya dibiarkan sama ibunya, main hujan dibiarkan, siang tidur dibiarkan, baju kotor gak dibersihin sama ibunya, gak pernah pun ditanya sama ibunya, kali baju buka gak pernah ditanya, yang boleh lanjut tebut. Begitu juga saat dia dewasa, dia makan gulai kambing, dia minum kopi, setelah itu makan durian, istrinya biasa aja teropeng suaminya. Itu 2 tahun menikah mati suaminya darah tinggi. Tapi kalau istrinya cerewet, bang, ingat bang, darah tinggi, nggak boleh makan, bahkan makanan yang tarik. Nah itu istri yang benar bukan? Nah, jadi bapak-bapak yang punya suami cerewet banyak-banyak bersyukur. Tandanya karir bapak ibu akan melejit, karir bapak-bapak ini akan melejit. Sunnahnya orang salafus saleh kan gitu. Ya. Nah mana ada salafus saleh itu bapak ibu yang gak takut sama istrinya, mana ada itu. Ya. Mereka semua punya istri yang jaga mereka. Jadi istri itu tugasnya menjaga supaya suaminya itu kualitas hidupnya bagus.
Nah, itu dibutuhkan karakter dan tipikal perempuan yang sedikit cerewet, seperti seorang ibu yang cerewet karena sayang kepada anak laki-lakinya. Begitu juga seorang perempuan cerewet kepada suami karena dia sayang sama suaminya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, wa ma kana fihi aksaru hammihi. Dan itulah yang menjadi obsesi utama dari para ulama akhirah, menelaah, meneliti, mencari tahu sebenarnya kehidupan yang benar seperti tradisinya salafus saleh itu seperti apa. Mereka berusaha mencari itu, ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak melulu yang dicari itu berkaitan dengan ibadah. Salafus saleh itu tradisinya, kebiasaannya banyak sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum jadi khalifah tiap hari ibadah, tiap hari khataman Al-Quran. Tapi setelah menjadi khalifah, Bapak Ibu, ibadahnya bukan lagi sholat malam, bukan lagi sholat duha, ibadahnya membuat kebijakan yang bermanfaat kepada orang banyak. Nah, jadi ibadah itu bisa di-swing saat kita dalam posisi tidak diberi amanah. Ibadah yang paling utama bertakarub kepada Allah, banyak-banyak sholat, banyak berzikir, banyak di masjid. Tapi pada saat kita diberikan amanah, tidak lagi harus banyak di masjid, kita harus mengurus masyarakat seperti yang menjadi tradisinya Umar bin Khattab. Jadi salafus saleh itu banyak sekali kebiasaannya dan itu dipelajari satu persatu oleh para ulama akhirah. Akana fi tadrisi wa tasnifi wal munadarati wal qada'i wal wilayati wa tawallil awqafi wal wasaya wa malil aitami wa mukhalati salatini wa mujamanatihim fil usrati. Di antara beberapa kebiasaan salafus saleh yang dipelajari oleh para ulama, mereka menghabiskan waktu fi tadris, dalam menuntut ilmu, wa tasnif, begitu juga dalam mencatatkan ilmu, wal munadarah, dalam menelaah ilmu, wal qada, dalam memutuskan perkara. Bapak Ibu, bukan berarti ibadah terus. Ada orang di sekitar rumah kita bersengketa, kita pun tidak peduli, itu bukan ciri orang muslim yang baik. Ulama salafus saleh sebagaimana yang mereka pelajari dari para sahabat Nabi tidak pernah menolak kalau diminta untuk memediator orang yang bersengketa, mereka pasti mau untuk jadi penengah. Nah, begitu juga para ulama akhirah mempelajari kapan itu para ulama, para sahabat turun untuk menyelesaikan masalah umat, wal wilayah, atau turun menjadi seorang pemimpin, wa tawallal awqaf, atau turun untuk mengurusi harta wakaf, wal wasaya, atau menjaga wasiat dari orang yang sudah meninggal, wa malil aitam, atau menjaga hartanya anak yatim, wa mukhalatatis salatin, dan kapan harus berbaur dengan para penguasa. Bukan berarti juga penguasa dan berteman sama sekali, berteman, cuma kapan, sejauh mana dengan para penguasa itu bisa bersahabat. Nah, itu semua dipelajari oleh para ulama akhirah. Wa mujamalatihi fil isyrati, begitu juga hubungan yang baik dalam berkeluarga, hubungan baik dengan istri, hubungan baik dengan anak, dan itu menjadi salah satu ciri lain, Bapak Ibu, tanda orang itu baik. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik berhubungan dengan
manusia baik sama orang lain tapi acuh tak acuh sama keluarganya sendiri, berarti sebenarnya orang ini tidak baik sesungguhnya. Baiknya sama teman itu ada kepentingan saja, ada maksud. Karena yang harus kita baik pertama sekali Bapak Ibu tidak ada orang lain, keluarga kita sendiri. Maka Rasulullah bilang di dalam hadis tadi, baik-baiklah kalian dengan keluarga, karena saya adalah orang yang paling baik dengan keluarga saya sendiri. Dan itu semua menjadi kebiasaannya para salafus saleh. Mereka menghabisi waktu untuk belajar, mencatat ilmu, menelaah ilmu. Kalau dibutuhkan tampil sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat, atau jika diminta mereka juga berkenan untuk memimpin tanpa meminta dan mengemis-ngemis. Yang tak boleh itu kan meminta, Bapak Ibu. Di dalam Islam kita tak boleh meminta, tetapi jika diminta kita wajib untuk memenuhi apa yang diminta oleh orang. Wa tawallal awqaf, menjaga amanah harta wakaf, wal wasaya atau harta wasiat, harta anak yatim. Di zaman kita sebaliknya, harta anak yatim banyak sekali hilang, harta wasiat juga, begitu juga harta wakaf. Banyak sekali Bapak Ibu aset wakaf hilang. Kadang-kadang diberikan amanah jaga wakaf, justru tanah itu diwariskan kepada keturunannya. Bangun pesantren, ngajak umat untuk patungan dengan nama wakaf per meter. Pesantren jadi tanah kebeli, setelah meninggal dunia tanah yang dibeli dengan donasi wakaf, bangunan yang dibangun dengan sumbangan wakaf diwariskan kepada anak keturunan. Itu sama sekali tidak menjalankan ilmunya salafus saleh. Bapak Ibu yang mengumpulkan harta umat dengan nama wakaf, jika diberi amanah untuk mengelolanya, maka harta itu tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, karena itu bukan harta kita. Harta wakaf itu hartanya Allah. Kita cuma diberi amanah untuk menjaga harta itu, bukan untuk kita kuasai dan kemudian kita wariskan kepada ahli waris. Tidak boleh. Dan praktek seperti itu Bapak Ibu sudah dianggap lazim di masyarakat kita. Kadang-kadang mohon maaf, yang melakukannya orang yang ngerti agama pula. Bangun pesantren, siapa yang bangun pesantren? Kan tentu yang ngerti agama. Dia buka donasi bangun pesantren wakaf per meter 500.000, masuk ke yayasan pribadi. Yayasan itu sertifikat tanah itu atas milik nama yayasan, yayasan dimiliki sama dia. Itu tidak benar praktek seperti itu Bapak Ibu. Itu sama sekali ciri bukan ulama akhirat yang tidak kita memilah antara harta agama dengan harta pribadi. Jadi kita yang sudah diberikan amanah oleh umat untuk memegang harta agama harus dipisah itu Bapak Ibu. Harta agama dengan harta pribadi. Harta pribadi hak milik kita, boleh kita wariskan kepada orang lain, kepada keturunan kita. Sedangkan harta agama kalau kita wafat dikembalikan kepada orang yang menurut kita amanah dalam menjaga harta tersebut, bukan ahli waris kita. Begitu juga malil aitam, hartanya anak yatim. Ya, kita diberikan amanah untuk jaga harta anak yatim. Wali majul, anak yatim punya wali, tapi walinya semena-mena. Dalam agama disebut wali majul. Wali yang cuma mau menguasai harta anak yatim, tapi tidak mau merawat harta anak yatim. Itu Bapak Ibu ada yang namanya wali sementara dalam agama. Kalau di dalam Tanjung Aceh, wali sementaranya siapa? Pihak kampung, wali sementaranya. Baitul Mal kampung itu jadi wali sementara. Kalau di kampung itu ada wali mahjur, anak yatim punya wali, tapi wali tidak peduli mau menguasai harta anak yatim. Itu pihak kampung harus nahan, tidak boleh dia biarkan wali itu menguasai harta anak yatim secara sepihak. Ditahan harta itu, kemudian dikelola dan kemudian diberikan manfaatnya kepada anak yatim.
Dan kemudian kalau anak yatim ini sudah masuk usia yang dianggap cakap dalam mengelola hartanya sendiri, Allah memerintahkan kita untuk mengembalikan harta itu kepada anak yatim yang bersangkutan. Firman Allah dalam Al-Quran, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Kalau kalian merasa anak yatim yang ada di bawah perlindungan kalian sudah cakap mengelola hartanya sendiri, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikanlah harta mereka untuk mereka pegang sendiri. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan semata-mata berkaitan dengan ibadah ya, tapi juga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Wa mukhalafatis salatin, begitu juga kapan bergaul dengan sultan, dengan para penguasa, kapan harus jaga jarak, bagaimana cara menasihati penguasa supaya penguasa itu tidak tersinggung, bagaimana caranya berbicara dengan mereka, itu juga dipelajari oleh ulama akhirat. Dan yang terakhir tadi, wa mujamalatuhum fil isyrah, mereka bagaimana cara mereka bergaul, yang bermuamalah bersama dengan keluarga, bersama dengan istri, bersama dengan anak dan keluarga-keluarga yang lainnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, akan kita lanjutkan kembali bacaan kita pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua, dan teladan para ulama yang merupakan warasatul anbiya ini juga moga-moga bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cari tahu bagaimana orang-orang terdahulu ya bergaul, menjaga harta agama, menjaga amanah, dan kita terapkan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.